warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Ananda Ibu semua masih semangat, masih mau mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Baiklah Ananda, jumpa kembali dengan Ibu Pasnawati, guru SMP 9 Batin Solapan. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Mudah-mudahan dengan berdoa tadi, pelajaran kita dari awal lancar hendaknya. Alamin. Baiklah Ananda, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita pada minggu yang lalu, yaitu perilaku jujur dan menepati janji. Pada minggu lalu kita sudah mempelajari tentang jujur. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang menepati janji. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian menepati janji. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan dalil tentang menepati janji dan hadis yang terkait. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan contoh perilaku menepati janji. Yang keempat, siswa dapat menyebutkan keutamaan menepati janji. Dan yang terakhir adalah siswa dapat menyebutkan hikmah perilaku menepati janji. Baiklah, kita masuk pada yang pertama, yaitu pengertian menepati janji. Apa itu menepati janji? Janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang mengatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Itu pengertian janji. Nah, sekarang apa itu menepati janji? Menepati janji berarti melaksanakan janji yang pernah diucapkan kepada orang lain. Jadi menepati janji itu adalah melaksanakan janji yang pernah diucapkan kepada orang lain. Nah, menepati janji ini merupakan salah satu sifat terpuji yang harus dimiliki orang beriman. Kemudian, dalil tentang menepati janji ini. Dalil tentang menepati janji ini terdapat dalam surat Ali Imran ayat 77 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la tukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah wala yuzakkihim walahum azabun alim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka tidak akan memperoleh bagian di akhirat, dan Allah tidak akan menyapa mereka dan tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat.
dan tidak akan mensucikan mereka. Bagi mereka adalah azab yang pedih. Nah, jadi ayat di atas menjelaskan bahwa orang-orang yang melanggar janji dan sumpahnya kepada Allah akan mendapat azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab janji adalah hutang yang wajib kita bayar dan orang yang bersifat jujur senantiasa menepati janji. Jadi kita harus selalu menepati janji yang kita ucapkan. Kemudian hadis tentang menepati janji. Ini ada hadis yang menjelaskan tentang kita harus menepati janji. Karena janji ini harus kita tepati. Kalau kita tidak tepati, maka kita akan tergolong kepada orang munafik. Inilah hadisnya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi thalathun idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza atumina khana. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3, yaitu apabila berbicara dusta, apabila berjanji mengingkari, dan apabila dipercaya dia khianat. Jadi, kalau kita tidak menepati janji yang telah kita ucapkan, maka kita akan tergolong kepada orang-orang munafik. Karena salah satu ciri orang munafik itu adalah apabila berjanji mengingkari. Agar kita terhindar dari sifat-sifat orang munafik, makanya kita harus menepati janji kita. Selanjutnya, contoh perilaku menepati janji. Yang pertama, memenuhi segala janji-janji yang pernah diutarakan kepada orang lain. Yang kedua, tidak mengkhianati teman seperjuangan. Yang ketiga, tidak bersumpah palsu atau berdusta. Selalu berusaha sekuat tenaga untuk menepati janji. Berusaha menjadi orang yang bertanggung jawab dengan apa yang kita ucapkan. Jadi, kita harus selalu menepati janji. Seandainya kita rasanya tidak sanggup untuk memenuhi janjinya, atau ada hal-hal yang menyebabkan kita tidak bisa untuk memenuhi janji kita itu, maka ketika kita berjanji itu, kita harus mengucapkan kata-kata insya Allah. Apa gunanya? Nah, gunanya seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa seandainya kita tidak bisa menepati janji, mungkin kan kita sebagai manusia hanya bisa berencana. Nah, yang menentukannya Allah. Jadi seandainya kita tidak dapat memenuhi janjinya tersebut, maka kita harus mengucapkan insya Allah. Apa gunanya itu? Nah, jika kita tidak bisa menepatinya, maka Allah akan memaafkan kita. Nah, dengan syarat kita juga harus meminta maaf dan memberi penjelasan kepada orang yang kita buat janji tadi, bahwa kita tidak bisa memenuhi dengan alasan yang bisa diterima oleh orang tersebut. Kemudian, apa keutamaan menepati janji ini? Apa kelebihan kalau kita bisa menepati janji yang telah kita ucapkan? Yang pertama, orang yang memenuhi atau menepati janjinya termasuk sifat orang yang bertakwa sekaligus sebab utama
dalam menggapai ketakwaan. Yang kedua, orang yang menepati janji akan terbebas dari tuntutan baik di dunia dan di akhirat. Makanya supaya kita terbebas dari janji kita tadi, dari tuntutan dunia akhirat, maka ketika kita berjanji, kita harus mengucapkan kata-kata insya Allah. Yang ketiga, orang yang menepati janji akan terhindar dari sifat orang munafik. Yang keempat, orang yang menepati janji akan menjadi jalan untuknya masuk ke surga. Yang terakhir adalah orang yang menepati janji akan orang lain. Kemudian, apakah hikmah perilaku menepati janji? Yang pertama, bernilai ibadah. Nah, kalau kita menepati janji itu, kalau kita sudah memenuhi janji itu, berarti itu sudah merupakan ibadah amalan bagi kita. Yang kedua, mendatangkan pahala. Jadi kita sudah menepati janji, maka kita juga mendapat pahala. Yang ketiga, memberikan ketenangan batin. Jika kita sudah berjanji, kita tidak terbebani, hati kita menjadi tenang. Dan yang keempat, memiliki keberanian yang tinggi. Dan yang kelima, mendapat kepercayaan besar. Sedangkan yang keenam, menegakkan norma dan sendi-sendi kebaikan dalam kehidupan. Dan yang terakhir, yang tidak kalah baiknya dari kita menepati janji ini adalah memperkokoh proses berbangsa dan bernegara. Jadi kalau kita sudah menepati janji itu, akan terjadinya hubungan yang baik antara kita dengan orang yang kita berjanji, dan juga akan memperkokoh proses berbangsa dan bernegara. Ananda semua, itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan, Ananda bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan jika Ananda berjanji suatu waktu kepada orang lain, maka penuhilah janji tersebut. Sebab janji itu merupakan utang, dan utang itu akan kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Dan Ibu minta maaf seandainya apa yang Ibu sampaikan tadi mungkin ada kata-kata yang kurang enak atau kurang berkenan di hati Ananda semua. Ibu minta maaf dan Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.